Kembali lagi ke channel saya. Asik, sedap. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah tugas yang diberikan oleh Ibu dosen bahasa Indonesia, Ibu Suci. Halo Bu. Yaitu mereview atau mengulas buku. Dan kali ini buku yang akan saya ulas yaitu buku Kuda Kayu Bersayap karangan Yanusa Nugroho. Jadi langsung saja kita ke reviewnya. Review atau ulasannya, saya akan memberikan sedikit biografi mengenai penulis atau pengarang dari cerpen ini. Jadi, Bapak Yanusa Nugroho lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 2 Januari 1960 dan sekarang kira-kira berusia 60 tahun. Ya, 60 tahun. Dia adalah seorang sastrawan berkebangsaan Indonesia. Nama dikenal di kancah kesusastraan Indonesia melalui karya-karyanya antara lain cerita pendek, cerita bersambung, dan juga novel. Beliau adalah pengagas konsep pertunjukan wayang kulit televisi yang berjudul Kalasena bersama Ki Mantep Sudarsono, yang diangkat ke layar lebar dan diputar di Glasgow University, Skotlandia. Jadi, dan juga karya-karyanya menurut Wikipedia dimulai dari Bulan Bugil Bulat tahun 1989, Cerita di Daun Tal tahun 1992, Menggenggam Petir 1996, Segulung Cerita Tua di tahun 2002, Kuda Kayu Bersayap di tahun 2004, Tamu dari Paris 2005, Setubuh Seribu Mawar yang terakhir di tahun 2013, dan juga novel Di Batas Angin yang keluar tahun 2003 atau dibuat tahun 2003, Menyura tahun 2004, dan Boma tahun 2005. Pada cerpen ini atau pada buku ini terdapat beberapa cerpen yang sejumlah berapa ya? 18 cerpen, dan berikut judulnya. Yang pertama Anjing, yang kedua Bom, yang ketiga Kambing, yang keempat Nama-namamu, yang kelima Penyair dan Ular, yang keenam Randu, yang ketujuh Baterai, yang kedelapan Wayang, yang kesembilan Di Taman Kota Singapura, yang ke-10 Saya Anjing, yang 11 Kuda Kayu Bersayap, 12 Si Rambut Panjang Itu, 13 Umairah, 14 Kapan Pulang, 15 Laki-laki yang menusuk bola matanya, 16 Lo, 17 Dusta Itu, dan 18 Maaf Kalau. Jadi, dalam kata pengantar, Yanusa menulis bahwa cerpen-cerpen yang disajikan dalam buku ini adalah bentuk protesnya secara tulisan kepada realita yang terjadi. Hal ini juga bisa kita sadari pada saat kita membaca langsung bagaimana konflik yang disajikan memang konflik-konflik lingkungan, perang batin, atau hubungan romantisme keluarga. Jadi beliau selalu menyelipkan kata-kata satir pada buku ini atau pada setiap cerpen yang dia buat, dan itulah yang salah satu yang membuat saya menarik untuk mengulas atau mereview buku ini. Mengulas sedikit uh, sebuah bagian cerpen cerita pendek dari buku Kuda Kayu Bersayap. Dalam buku ini ada cerpen Kambing. Jadi cerpen Kambing mengisahkan seorang pemuda lugu yang bekerja pada seorang juragan untuk mengolah tanah. Ia mulai dengan mengelola tanahnya untuk ditanami singkong, tapi karena ia tidak bisa bertani, pingsan,
dan akhirnya membuat warga mencibir kalau si pemuda ini nggak mau bagi-bagi rejeki. Akhirnya dibantu warga dan merampungkan tanahnya, tapi masalah kembali muncul ketika ia menyadari sekian banyak warga itu memerlukan biaya yang tak sedikit. Ia kemudian resah kembali. Cerita terus bergulir hingga akhirnya si pemuda ini mengurus kambing, hendak menjual kambing pada tengkulak, dan problematika yang menghampirinya mulai dari tengkulak yang menyajikan harapan palsu, keluguannya yang berujung petaka, hingga pada suatu waktu pemuda ini berpikir betapa nikmatnya jadi kambing. Hidup, makan, dan berakhir di tukang jagal untuk kemudian bermanfaat bagi manusia. Jadi cerpen ini menyadarkan saya bahwa hidup sebagai manusia di muka bumi ini perlu perhitungan. Segala macam langkah akan diterpa masalah. Tapi bagaimana cara kita menyiasati masalah agar tak berakhir di penjagalan batin, itu yang dipelajari manusia. Tapi begitulah hidup manusia, memang penuh liku-liku. Tapi setidaknya dengan mempunyai sedikit logika yang segar dan akal, keleguan kita bisa tertutupi. Jadi tampaknya itu manusia yang disampaikan itu yang berusaha disampaikan oleh Yanusa Nugroho, bahwa manusia hidup tidak seperti kambing. Manusia perlu lebih dari insting makan, minum, dan mati. Tapi manusia perlu akal untuk tetap hidup. Mohon maaf saya baca. Penulis buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau dimengerti. Dari segi plot dan persoalan yang disuguhkan tetap harus dibaca 2 kali. Jadi yang menjadi fokus dari saya, salah satu persoalan kenapa banyak orang yang tidak berminat untuk membaca, terutama buku, novel, atau apapun itu, karena mungkin bahasa yang digunakan sulit dipahami. Jadi bagi teman-teman yang pengen baca buku tapi malas menghadapi atau bertemu dengan tulisan yang bahasanya sulit dipahami dan ingin yang ringan dan bahasanya bisa dipahami, buku Kuda Kayu Bersayap ini adalah salah satu rekomendasi dari saya. Dan yang menarik juga, penulis juga seakan-akan mengajak pembaca untuk ikut menyelami sudut dari imajinasi cerita, dan ini adalah salah satu yang menarik bagi saya. Jadi buku ini merupakan karya yang akan selalu relate lah akan keadaan sosial di negara kita yang berkembang ini. Karena sensasi membaca, yang lain bisa memilih buku ini karena setiap ceritanya ada yang membuat tersenyum kecut, nyengir, bahkan memaki kalau kata teman-teman. Saya sampaikan dari review buku Kuda Kayu Bersayap ini. Sekali lagi saya rekomendasikan bagi teman-teman yang mungkin malas baca buku, atau malas baca buku karena bahasa atau penulisannya kurang dimengerti. Buku ini sangat saya rekomendasikan karena asik, terus juga tidak terlalu kaku begitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya akhiri dengan terima kasih. Bye bye.